Oke guys, jadi hari ini kita akan mengunjungi kafe yang dimana tempat teman kita kerja. Nah, di situ banyak yang asik-asik lah ya, minuman yang asik-asik. Gua akan bersama Arfan dan kali ini gua akan membawa mobil baru gua, yaitu adalah Veloz. Oke, Toyota Veloz. Dan kita akan nanti isi bensin dulu dan kita akan hitung ya. Nanti Arfan akan bantu hitungin berapa yang dikeluarkan untuk isi bensin atau maksudnya bahan BBM-nya tuh berapa, inilah gitu perhitungannya. Nanti kita akan hitung sehingga kalian bisa tahu berapanya. Munculkan ya, kadang-kadang efeknya nggak begitu intens, tapi beberapa pasien ketika sehari-hari itu muncul secara natural pikiran itu begitu rasanya nggak enak. Tugasnya adalah fokus ke mindfulness di kanan pada indera dia, grounding atau self soothing atau mindfulness pada indera, fokus pada aktivitas yang dia lakukan. Saya tadi nggak pakai narasi karena sudah pakai narasi. Pertama full sensor ya mas? Full sensor. Dikurangi produk. Yang dulu ya. Jadi nggak mudah terpajak value kita. Value ini misalnya 331,3. Kita catat kilometernya dulu ya guys. 331,3. Oke. Nanti kita sampai tujuan, kita lihat ininya. Ya, kita udah reset 0 pas kita mau berangkat. 331,3 ya tadi ya. Sampai tujuan kita lihat berapa liternya. Oke. Kita OTW dulu. Jadi kita udah nyampe rumahnya Rafa nih sebagai pos pertama nih. Pos pertama. Karena kita ke tempat kafe temen gue itu harus pakai motor ya. Di sini udah ada Rafa nih. Kelihatan nggak? Nah, jadi kita akan belajar menghitung gitu ya. Nah, jadi ini literannya itu pokoknya ya kalian gak usah baca lah. Literannya itu 28,79. Tadi kan 331,3 kan? 331,3, 331,3 ya. Kita akan hitung, cara hitungnya itu gimana. Nah, ini kita caranya adalah, ini kok nggak mau fokus nih. Fokus dong. 331,3 ya. Nih 331,3 dibagi dengan berapa tadi? 28,079 sama dengan 11,79an gitu. Jadi dapetnya 1:11,79 gitu ya. Yang dimana ini itu campuran guys. Jadi tol, macet, lancar, tol, macet, lancar, yang dimana yang biasa kita temuin di daily di hari-hari kita saat berkendara di Jakarta gitu. Oke, hitung-hitungan udah kelar. Menurut gue itu udah lumayan irit banget untuk harian ya Van. 1:11 tuh irit banget. Walaupun tidak bisa sebanding dengan Mazda CX-3-nya Arfan yang dimana dia 200 cc, cuman dia di 2000 cc cok. 2000 ya, sorry 2000 cc. Cuman dia di berapa Van? 1:berapa dapetnya? 1:14 untuk hariannya gitu ya. Jadi masih iritan Mazda, tapi kan servisnya bro ya. Kalau Mazda kan servisnya karena teknologi canggih, servisnya mahal ya kan. Kalau Toyota kan biasa, servisnya mah biasa aja gitu loh. Jadi hitungannya tetap lebih irit gitu ya. Oke, sekarang kita mau mabar dulu nih sama Arfan dan Rafa. Mau mabar Mobile Legend. Nanti habis kelar mabar kita baru ke Cafe Faris, The Alfarisi. Jadi gue udah
nyampe di Old Days Coffee. Old Days Coffee ini coffee shop yang di mana tempat teman gue nih kerja gitu. Jadi kita bakal nyobain. Lu tadi pesan apa, Pan? Itu Old Days. Order yang ininya, Ya. kopi susu apa? Yang waktu kayak lu. Yang strawberry itu ya? Bukan, Old Days ada. Old Days sepertinya signature menunya dari Old Days Coffee ini. Terus habis itu gua Blue Presso itu espresso tapi ada campurannya lagi, terus warnanya biru. Nah ini yang bikin penasaran kan. Terus kalau si Rafa reguler ya, Thai tea gitu, biasa, umum Thai tea. Nanti kita bakal cobain yang jadi concern kita adalah Blue Presso dan juga Old Days itu seperti apa penampakannya maupun rasanya gitu ya. Nah ini yang gue bilang nih, Blue Presso. Blue Presso. Kalau ini tadi apa ya? Blue Presso ini campurannya apa aja nih, Riz? Blue Presso itu kita pakai sirup blue curacao. Itu dia semacam jenis jeruk lah, warna biru. Oh, warnanya biru ya? Rasanya kayak jeruk-jeruk. Ini pas lu aduk warnanya berubah. Oh, oke. Coba lu aduk. Siap. Ini tadi apanya, Pan? Itu krimnya. Ini krimnya. Cold brew ya. Thai tea-nya juga kemasannya oke ya? Atau Pak? Mantap. Ininya oke, tampangnya. Thai tea ini kan? Ini tadi. Jadi dia susunya tuh kayaknya belum diaduk ya, sengaja belum diaduk. Jadi dia punya gradasi itu ada 4 tuh. Ini yang pekat, terangnya. Ini udah ke arah susunya, ada putih, itu susu. Ini udah gue tadi, ini berjadi. Mana jempolnya? Ini kalau diaduk katanya berubah warna. Warnanya jadi kayak warna kopi biasa ya, karena dia espresso kayaknya dominan. Nah, gue akan mau coba dulu ininya. Blue Presso ya tadi ya? Iya. Blue Presso. Kita coba. Menurut gue rasanya itu mirip seperti kopi susu. Ya, kopi susu, backlight. Kata Faris kan tadi harusnya ada apanya? Rasa jeruk-jeruknya, cuman rasa jeruknya nggak terlalu berasa, malah gue belum nemu. Terus ini bener-bener kayak kopi sih, kopi susu yang ya gimana sih kopi susu ya reguler. Memang ya kan soalnya kalau jeruk itu kan asem ya, kalau ini asemnya lebih asam kopi gitu. Tapi untuk penampakannya tadi keren banget, ada warna birunya, ada warna espressonya gitu ya, jadi kontras dan cakep banget sih. Dan tadi yang bikin gue amazed, Thai tea-nya pun dia punya kontrasnya juga gitu. Jadi kalau rata-rata di kafe-kafe lain kan Thai tea itu ya udah disajinnya gitu aja, warnanya udah warna Thai tea gitu kan, oranye-oranye pekat gitu. Kalau ini enggak ya. Terus untuk si siapa namanya tadi? Old Days-nya itu dia rasanya kayak gimana, Pak? Rasanya ya lebih ke ini sih, Gimana rasanya? dia kayak kopi terus dikasih apa ya, kalau kayak kopi susu enggak, cuman kayak ini tuh krimnya itu manis gitu. Jadi tadi krimnya itu putih nih, ini manis, terus jadi kayak pakai susu kental manis kayaknya ya. Oke. Jadi kayak gitu rasanya, mirip-mirip Vietnam drip. Vietnam drip. Jadi rasanya mirip Vietnam drip. Gimana rasanya, enak? Enak. Enak. Oke teman-teman, jadi gue udah di rumah lagi. Jadi gue tadi kegiatannya adalah main ke coffee shop temen gue, yaitu Faris. Sebenarnya dia kerja di situ sih, tapi yang punya tuh masih keluarga gitu ya. Gue kesana itu karena diajak Arfan, karena gue juga kebetulan belum pernah kesana, jadi why not gitu ya. Jadi gue kesana. Nah sekarang gue akan menjawab beberapa komentar dari video
minggu lalu ya, video sebelumnya lah gitu, soal kekurangan si Veloz gitu. Nah, jadi banyak banget yang nanya ya, dan akan gue jawab yang berbobot aja dan juga pertanyaan yang penting untuk gue jawab gitu. Kita mulai dari, ini kurang berbobot sih tapi perlu gue jelasin ke kalian ya tentang video ini. Bagi kalian yang belum nonton videonya, gue saranin nonton dulu baru balik lagi ke video ini menit sekian ya, menit sekarang ini gitu. Oke, jadi ini komen dari Bapak Andi Hidayat Makassau ya. Segala sesuatu pasti ada kekurangan dan kelebihan masing-masing titik dua, mungkin masing-masing ya. Kalau mau yang sempurna, beli yang di atas 1M, pasti kekurangan dikit. Yang jelas Veloz 2021 ini disukai banyak orang dan tetap menang. Dan gak usah jadi penatik lah mas bro. Fanatik itu apa sih? Ini cuma mobil bukan pesawat kok loh. Sekarang gue harus jelasin ya, karena komen yang serupa itu banyak sekali teman-teman. Nggak hanya satu ini ya, banyak sekali yang terindikasi buzzer gitu ya. Kenapa terindikasi buzzer? Karena dia ada beberapa rangkaian kata yang mirip-mirip gitu. Karena buzzer itu ya seperti itu ciri-cirinya ya, rangkaian katanya mirip-mirip. Oke lah, buzzer ini belum tentu dibuat sama Toyota ya. Bisa jadi dibuat oleh brand sebelah juga gitu loh, untuk menjatuhkan nama Toyota. Ntar kan jadi ya gue berasumsi, wah Toyota pakai buzzer nih gitu ya. Padahal di video itu ya, gue sebagai owner itu menjelaskan apa yang gua tidak suka terhadap mobil gua sendiri gitu. Yang artinya adalah ketika gua bilang seperti itu, artinya itu opini gua pribadi dan perasaan gua pribadi. Apakah kalian bisa menentukan perasaan gua pribadi? Enggak, gitu kan. Misalnya nih dari driving position, ya kan. Gua ngeluh nih pilar A atau B tuh A ya kan, masuknya ya. Pilar A-nya itu tebel ya, AB lah sama lah. Depannya itu tebel gitu. Yang dimana memang tebel beberapa kali itu untuk gua pribadi ya, itu tuh nyaris nyenggol. Arvan juga saksi hidup gitu ya. Nyaris waktu pertama kali test drive malah nyaris nabrak motor ya Van. Karena yang dari kanan nggak kelihatan gitu. Makanya gue bilang itu kenapa Avanza ini mungkin, atau Veloz ini, sorry ya, sekarang udah Veloz sendiri. Veloz ini tuh dilengkapi dengan blind spot monitoring ini, apa fungsinya gitu loh teman-teman. Ya, jadi yang gua rasakan ya, pilar A dan B-nya itu terlalu tebal menurut gua pribadi untuk ukuran mobil se-Veloz ya. Jika pilar A dan B-nya itu ada di mobil seperti Alphard, mungkin tuh kecil karena kan lebar. Nah, sementara Veloz ini kan memang berbeda, walaupun dia MPV, ya kan, walaupun dia makin panjang, tapi tetap kacanya itu tidak lebih besar dari Alphard dong, pasti dong, ya kan. Nah, itu yang gue rasakan ya, dan gue bilang juga terlalu tenggelam, ya. Dan tapi kan gue bilang tuh, tapi gue menemukan caranya nih biar nggak terlalu tenggelam. Gue sekarang udah nggak terlalu tenggelam. Di video itu gue bilang juga, gue sebutin, tapi mengorbankan driving experience-nya, mengorbankan driving position yang sebenarnya bisa enak itu. Kalau posisinya enak, itu gue merasa tenggelam. Ya, kalau misalnya nggak enak tapi nggak tenggelam, itu bisa juga. Jadi gue lebih memilih untuk biar aman, gue akhirnya posisinya ngorbanin si keenakan atau keenjoyan ya dari posisi driving yang semestinya gitu loh. Jadi gitu teman-teman, menurut gue pribadi. Jadi video ini bukan untuk menjatuhkan Toyota, nggak sama sekali gitu ya, karena beda orang beda keinginan, beda orang beda persepsi, beda orang beda opini gitu loh, dan kalian nggak bisa mengekang opini orang lain gitu loh. Nah, ini yang membuat Indonesia ini nggak maju-maju ya menurut gue ya, karena masyarakatnya itu kebanyakan umumnya itu tuh pengennya omongan dia doang yang denger gitu kan. Nah, kalau misalnya hal yang personal seperti itu, seperti tinggi badan, berat badan, apakah kalian bisa atur? Gak bisa. Itu yang bisa atur cuman diri gue sendiri gitu. Jadi menurut gue ya nggak intelek sih kalau berkomentar seperti itu ya gitu. Dan gue di sini gue rasa nggak perlu menjelaskan lebih detail soal itu, karena toh gue sendiri pun udah menemukan caranya, dan gue udah bilang juga, udah mention juga di video itu caranya seperti apa ya. Jadi ya udahlah, gak usah diambil pusing. Ini gue cuman bener-bener biar kita tercerahkan semua ya, pembelajaran buat kita semua gitu.
Nah, kebetulan ada yang sama nih sependapat sama gua nih dari Songgo 2 motor ya. Memang betul itu di pilar A itu terasa mengganggu dan terasa blindnya. Saya punya yang QTSS, dulu saya punya Freed terasa bebas melihat ke depan. Memang penglihatan ke depan di Veloz kayak agak kurang, itu mungkin yang saya rasa. Tuh kan guys. Jadi bukan gua doang yang berkomentar seperti itu ya teman-teman ya. Mohon dicatat ya. Ini bener nih, bukan teman gue suruh komentar, enggak sama sekali. Ini siapa nih Songgo 2 motor? Mungkin kalau misalnya menonton lagi silahkan komentar ya dan konfirmasi gitu. Jadi teman-teman tolong ya kalau kalian ada yang komen seperti itu dan kalian merasa bukan buzzer, tolong intelektualnya dipakai lagi karena itu opini orang gitu loh. Jadi nggak bisa disamakan. Nah, dari Boris 89, kalau pengen nyaman beli Alphard aja bang. Udah punya bang Alphard, alhamdulillah ya. Dan menurut gua Alphard juga nggak terlalu nyaman-nyaman banget kok. Jadi nggak usah lebay lah. Mau kata Alphard juga nggak, menurut gua untuk ukuran mobil yang udah MM-an sih menurut gua ya begitu. Dari Cara Biner, video yang sangat berfaedah, terima kasih Om untuk bahan pertimbangannya. Ya sama-sama ya, terima kasih juga udah nonton. Ngomong-ngomong waktu itu kenapa lebih pilih Veloz dibanding Xpander Om? Nah ini menarik gitu ya, ini bisa dibahas nih. Dan ini pertanyaan terakhir yang akan gue jawab ya. Bukannya gue sombong, tapi ya gue makanya itulah indikasi buzzer lah. Itu banyak banget yang mirip-mirip komentarnya, jadi nggak perlu gue balas juga karena udah dibalas di sebelumnya. Jadi kenapa gue nggak pilih all new Xpander atau Xpander Cross ya teman-teman ya? Pertama, gue itu orang yang attention to detailnya itu lebay. Itu termasuk kekurangan gue karena jadinya gue kalau memilih apapun itu lama teman-teman, nggak cepet ya. Nah yang menarik di new Veloz ini, all new Veloz ini 2021-2022 itu tuh gue nggak usah perhatiin detail banget, gue udah tahu ini mobil memiliki estetika yang tinggi. Itu yang pertama dan membuat gue kepincut gitu ya. Selain itu didukung lagi oleh fitur-fitur yang berlimpah ya. Nah terus selain itu juga didukung oleh harga yang saat itu gue dapet di angka 290 jutaan, yang dimana itu menurut gue ya value for money-nya itu tinggi sekali. Hari gini lu beli mobil di bawah 300 juta rasanya seperti mobil di atas 300 juta teman-teman ya. Menurut gue itu mobil Toyota All New Veloz ini layak dibeli di harga 325 juta ke atas teman-teman, menurut gue pribadi, karena Veloz yang kali ini tuh udah sangat-sangat berbeda dengan Veloz yang sebelumnya ya, GR gitu ya, GR. Dan gue sangat-sangat mengapresiasi gitu ya Toyota. Walaupun gue tahu ya Toyota will be Toyota gitu. Toyota itu nggak akan berubah dalam sisi perdagangannya gitu ya. Bukannya gue menjelek-jelekan, tapi ya memang mungkin itu adalah cara dia untuk menjadi yang terbesar lah gitu ya di dunia gitu. Toyota itu raksasa teman-teman ya. Toyota itu juga udah punya banyak saham ya, udah jadi stakeholder banyak perusahaan otomotif ternama juga. Jadi Toyota itu kalau kalian tahu itu sangat-sangat besar ya. Besar aja tuh nggak cukup, kalau buat Toyota itu besar banget lah gitu. Dan mungkin caranya itu seperti itu dia buat ya, sehingga ya udah kita sebagai konsumen ya kita nikmatin aja apa karyanya dia ya. Negatifnya kita simpen aja, positifnya kita syukuri gitu loh. Jadi ya tetap ya namanya build quality segala macam, mungkin ya menang Xpander ya gitu. Tetapi ya Toyota will be Toyota juga dalam hal service, dalam hal after sales, yang dimana udah pasti jauh lebih unggul dibandingkan dengan Mitsubishi. Di sini gue nggak bilang service secara general ya, tapi mungkin lebih spesifiknya itu adalah service secara harganya gitu loh, price dari atau cost yang harus kita keluarkan untuk service gitu loh.
menurut gua Toyota itu selama gua memakai Toyota itu ya gua pernah pakai Toyota, gua pernah pakai Honda, BMW. Jadi Mercedes ya itu ya udah pasti kalau BMW, Mercedes is another thing lah. Cuma kalau misalnya kayak Honda sama Toyota aja lah gitu ya. Kalau Honda itu mahal teman-teman servisnya, itu baru Honda. Ya ini terbesar kedua nih si Honda nih. Itu ya udah mahal ya. Oh, gue pernah bawa Nissan juga, X-Trail ya kan. Nah, kalau kalian punya Nissan juga mungkin cengar-cengir nih dengernya ya kan. Juga mungkin kalian juga iya sih servisnya sih gitu, bener sih gitu. Cuma kalau Toyota ya itu Fortuner ya. Itu mobil capek teman-teman. Jadi suka duka tuh udah berasa semua gitu loh. Jadi itu kenapa ya, that's why Toyota itu will be Toyota. Toyota tuh baru berasa mahal itu servisnya, perawatannya itu selevel Alphard, bayangin ya. Honda tuh nggak usah gitu, Jazz aja tuh ada yang bengkak loh servisnya, biaya servis, biaya ininya, perawatannya tuh. Temen gue itu servis sendirinya aja tuh 4 juta, itu bukan servis yang besar ya, bukan yang kilometer bengkak, enggak. Itu 4 juta Jazz, Honda Jazz, sekecil Jazz, itu 4 juta gitu ya. Gua Civic waktu itu juga 4 jutaan karena pakai turbo mungkin ya, nggak tahu deh. Cuma kalau Toyota itu enggak. Toyota tuh wah enak gitu loh. Gua Fortuner pun ya yang mobil seharga setengah M ya, kurang dikit lah ya mungkin ya saat itu ya. Gue lupa harga pastinya. Itu tuh perawatannya masih enak gitu loh, masih enjoy gitu loh. Jadi ya itulah Toyota gitu ya. Spare partnya murah juga gitu kan. Dan after salesnya jadinya juga baik gitu. Jadi kita mau jual lagi itu tuh wah enak banget ya. Dan Expander menurut gua ya desain terbarunya malah kurang temen-temen ya. Mohon maaf, bukannya gua fanatik ke Toyota, ntar gue dibilang fanatik ke Toyota nih ya. Expander itu malah gua lebih cenderung suka Expander yang kemarin gitu ya, bukan yang terbaru gitu, karena menurut gua desainnya itu ya gitu ya. Jadi ya sekali lagi itu mungkin preference gue pribadi, itu opini gue pribadi ya. Sekali lagi jangan no hard feeling lah gitu ya, jangan baper juga. Jadi intinya ya itulah, gue suka desainnya, intinya itu pokoknya dibanding Expander yang baru gitu. Nah intinya kayak gitu. Intinya guys, teman-teman, gue pengen bilang kalau gue nggak suka, gue nggak akan beli ya. Sehingga yang komentar apa namanya gue itu terlalu lebay dalam penilaian negatif sites-nya segala macem, nggak gitu ya gitu. Karena gue pun beli teman-teman ya, gue beli ya. Dan itu gue kalau gue beli barang itu udah pasti gue pernah test drive, udah pasti gue pernah duduk lah seenggaknya di dalamnya. Jadi udah pasti sebenarnya gue udah tahu atau udah merasa, udah feeling dari awal sebelum gue beli ya. Bukan berarti gue terus nyesel beli, enggak. Gue tetap suka banget, asli. Itu mobil gue pakai kemana-mana terus teman-teman ya. Udah sekarang ini udah berapa kali isi bensin lah gitu. Jadi enak banget. Oh ya, dan irit ya, tadi udah kalian bisa lihat irit hitungannya teman-teman, irit ya. Oke. Mungkin sekian aja teman-teman. Oke, thank you teman-teman udah menyaksikan sampai habis, sudah mengikuti kegiatan gua sampai gua mau tidur lagi nih. Ya, thank you banget teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya.